Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita mau ngaji malam ini insyaallah mengenai fikih, masih terkait dengan Ramadan, masih terkait bulan Ramadan juga, yaitu fikih taraweh. Fikih taraweh, fikih witir, dan seputarnya itu pembahasannya. Gimana sejarahnya taraweh dari zaman Rasulullah itu seperti apa, kemudian zaman-zaman setelahnya itu seperti apa. Nah, kita biar tahu. Maka diriwayatkan bahwasanya di antaranya yang masyhur adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta. Maka riwayatnya dari istri Rasulullah, berarti kan benar-benar langsung lihat. Nah, di situ emang rumah beliau yang dekat masjid itu, rumah istri Rasulullah yang paling dekat dengan masjid ya rumah Sayyidah Aisyah. Temboknya Masjid Nabawi itu adalah tembok kamar Sayyidah Aisyah. Makanya paling nempel ya, paling tahu banget tentang. Nah, ini adalah Sayyidah Aisyah diantaranya. Ceritakan oleh beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail fi Ramadan. Bahwasanya suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau di tengah malam pada bulan Ramadan. Tengah-tengah malam tiba-tiba keluar pada saat bulan Ramadan itu. Wa shalla fil masjid, kemudian beliau salat ke masjid, keluar dari rumah ke masjid dan melaksanakan ibadah salat. Fa shallan nasu bi sholatihi, maka melihat Rasulullah itu salat, sahabat itu enggak diajak, tapi karena memang sahabat itu pikirannya pikir akhirat. Nah, maknanya kalau misalkan ada kesempatan untuk amal, untuk kesempatan untuk bangun akhirat, ya enggak disia-siakan. Melihat Rasulullah sholat, ikutan sholat gitu. Enggak ditargib, enggak disuruh, pokoknya ya. Lihat Rasul tiba-tiba sholat, ikutan sholat. Fasolat nasu bis sholati, maka ikut sholat. Fasbahu yatahaddatsuna bidzalik, maka akhirnya selesai itu, besok paginya itu orang-orang pada cerita Rasulullah tiba-tiba keluar itu. Padahal pada malam pertama, malam kedua, awal-awal Ramadan enggak keluar Rasulullah. Dan itu sudah diceritakan bahwasanya beberapa malam terakhir, malam-malam ganjil di beberapa malam terakhir. Riwayat yang masyhur malam 23, malam 23, 25, 27. Itu yang paling masyhur. Maka ini yang malam 23 ini. Jadi 1 sampai 20 sekian itu enggak keluar, lalu tiba-tiba keluar. Di bulan Ramadan lagi kan, akhirnya ya pada ikutan. Nah, kemudian besoknya rame itu berita itu. Jadi Rasulullah keluar semalam itu, sholat. Ya kita pada ikutan sholat. Maka karena itu beritanya sudah mulai menyebar, akhirnya malam berikutnya itu tambah banyak. Jadi tambah banyak karena kalau misalkan yang malam pertama itu kan spontanitas, orang-orang sekitar situ yang kebetulan lihat lah. Kalau misalkan berikutnya udah ada kabar-kabar yang semakin menyebar, akhirnya tambah banyak pada malam berikutnya. Fa shalla wa shalla bis sholati, maka akhirnya tambah banyak. Kemudian sama seperti malam sebelumnya itu ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma kanat al-lailah ats-tsalitsah kathura an-nas hatta dhaqa al-masjid ala ahlihi falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li salatil fajr. Maka ketika malam ketiga itu ternyata orang-orang itu Rasulullah belum keluar, itu masjid sudah penuh full, enggak ada tempat sama sekali. Malam ketiga itu Rasulullah belum keluar tapi sudah penuh masjid benar-benar. Akhirnya Rasulullah enggak jadi keluar malahan. Ini riwayat yang masyhur itu 3 malam. Malam ketiga masih sholat, tapi ini satu riwayat yang ini adalah malam ketiga sudah enggak sholat, sudah enggak keluar lagi Rasulullah. Enggak keluar lagi. Hatta kharaja li salatil fajr, itu sampai subuh enggak keluar, dan mereka nunggu sampai subuh itu. Falamma shalal fajr aqbala alaihim, maka ketika selepas salat subuh, maka Rasulullah pun menghadap kepada mereka, artinya ingin memberikan sesuatu kepada mereka, mengabarkan kepada mereka. Wa qala lahum, dan Rasulullah pun bersabda menjelaskan kepada mereka habis subuh itu, innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailah walakin khasyitu an tufradu alaikum sholatul lail fata'jizu anha. Kata Rasulullah, itu kejadian tadi malam itu bukannya saya enggak tahu, bukan samar bagi saya, artinya saya tahu kalian pada nunggu tuh tahu, tapi alasan saya tidak keluar adalah
khasyitu an tufradu alaikum sholatul lail. Saya takut nanti sholat malam itu difardukan. Difardukan fata'jizu anha, kemudian kalian enggak mampu. Nah, benar kenyataannya kan seperti itu. Coba seandainya kalau misalnya sholat tarawih itu diwajibkan, orang-orang yang habis maghrib itu malah pada kelayapan kemana-mana lah, repot itu, tinggalkan kewajiban. Nah, lah untungnya sunnah. Nah, ya itu sunnah aja udah rugi, sangat rugi. Nah, tapi hikmahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau takut diwajibkan kepada umat, takut memberatkan umat. Nah, maka thumma tuwfiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakar. Kemudian sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu masih seperti itu kejadiannya. Jadi nggak pernah terulang lagi. Ya, cuma sekali itulah pada malam Ramadan itulah kejadian seperti itu. Itulah dalilnya bahwasanya itu tarawih itu sebenarnya sudah ada di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun cuma satu Ramadan itu. Nah, dalilnya diantaranya itu. Terus berlanjut kejadian seperti itu, maksudnya nggak ada perubahan seperti itu. Artinya apa? Salat tarawihnya itu masih di rumah masing-masing. Ataupun kalau misalkan di masjid, di masjid pun masing-masing. Salat di masjidnya itu masing-masing gitu loh. Enggak berjamaah, belum berjamaah. Terus sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Abu Bakar wafat. Terus berlanjut sampai zaman Sayyidina Umar. Nah, zaman Sayyidina Umar inilah summa jama Umar ar-rijal ala Ubayd bin Ka'ab wan nisa ala Sulaiman ibni Abi Hathmah. Nah, kemudian ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka melihat di masjid itu kok kelihatannya misalkan dikumpulkan itu kan bagus itu kelihatannya. Akhirnya apa? Akhirnya dikumpulkan, itu laki-laki dikumpulkan, imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Imamnya laki-laki Ubay bin Ka'ab, kemudian wanita dikumpulkan sendiri, imamnya sendiri yaitu Sulaiman bin Abi Hathmah. Sulaiman bin Abi Hathmah. Walidzalika qala Utsman fi khilafatihi nawarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur Sayyidina Umar karena telah menerangi masjid-masjid dengan ibadah. Jadi hidupnya suasana benar-benar sudah full, itu full Ramadan, kemudian jamaah full juga di masjid, itu adalah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikumpulkannya. Tapi sholatnya berjamaah tarawihnya itu juga sebenarnya pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang clear, berarti Rasulullah pun dulu pernah mengerjakan sholat tarawih. Nah, pada bulan Ramadan, sholat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Kalau misalkan di luar Ramadan ya bukan tarawih namanya. Maka ini yang ini sudah clear. Nah, sekarang ini yang jadi masalah berapa rakaat yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan dalam riwayat ini sekalian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu berjamaah, waktu bareng-bareng itu, nah itu adalah hanya beberapa rakaat saja. Wa kana yusalli bihim 8 rakaat. Ketika salat berjamaah bersama sahabat itu hanya 8 rakaat. Ketika berjamaah waktu Rasulullah bersama sahabat itu, waktu Rasulullah masih itu hanya 8 rakaat. Akan tetapi tadi itu alasan kenapa cuma 8 jamaahnya supaya meringankan. Akan tetapi lakin kana yukmiluha 20 fi baiti. Akan tapi ketika sudah pulang maka itu masing-masing sahabat itu menyempurnakan sampai 20 rakaat. Itu saksinya yang menceritakan inilah orang-orang yang benar-benar masih hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana itu sahabah tukammiluha kadzalik fi buyutihim bidalilin annahu kana yasma'u lahum azizun ka azizin nahl. Karena kenapa kok bisa dikatakan bahwasanya mereka lanjut sholat sunnah di rumah? Karena itu dengungan daripada suara mereka ngaji, suara mereka takbir itu masih terdengar di rumah masing-masing. Dan ketika dihitung-hitung ternyata masih melanjutkan sampai 20 rakaat tarawihnya plus witirnya 3 rakaat. Seperti itu. Maka dari sinilah ijtihadnya para ulama, terutama mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahkan kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya tarawih itu yang paling utama adalah 23 rakaat. Sejak kapan itu? Sejak zaman Rasulullah. Gitu loh. Tapi zaman Rasulullah itu tidak semuanya full 23 rakaat sama Rasulullah. 8 rakaat kemudian melanjutkan di rumah masing-masing. Alasannya kenapa? Takut memberatkan. Dan itu memang alasan hikmah Rasulullah itu mesti ada hikmahnya, mesti ada
pelajaran besarnya di situ 8 rakaat itu. Nah, kemudian tidak memberatkan semua itu ada hikmahnya. Nah, kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar seperti itu berlanjut. Nah, kemudian zaman Sayyidina Umar kemudian baru dikumpulkan, baru dirame-ramekan di masjid full selama Ramadan full jamaah gitu. Maka kalau misalkan orang nanya, kamu itu ikut Rasulullah apa ikut Sayyidina Umar? Itu keliru, itu nggak usah dijawab. Yang salah yang nanya, itu nggak paham berarti sejarahnya seperti apa. Nah, pertanyaan sudah salah. Seperti itu.